Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, kunjungan kerja Menteri Sosial Tri Risma Maharini di Lombok Timur diwarnai aksi protes aktivis dan mahasiswa terkait dugaan keterlibatan oknum kepala desa dan TSKS sebagai supplier dalam penyaluran bantuan sosial. Kericuhan terjadi setelah dua aktivis menyusup di lokasi penyambutan kedatangan Mensos Tri Risma Maharini di Desa Tete Batu Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Ini Lombok Timur, Bu. Kami menyatakan kalau enggak saya niat baik saya, ngapain saya ke sini? Iya, itu yang pertama. Kami apresiasi itu. Yang kedua, saya tidak tahu ini supplier atau tidak. Saya menteri tidak ngurus ini. Yang ketiga, kalau Anda mau berjuangkan, silakan data tak terima. Suasana mulai kondusif setelah aparat keamanan dan Mensos Risma meladeni mereka. Dengan nada emosi, Risma meminta aktivis tersebut menyerahkan data soal tuntutan mereka. Setelah menemui aktivis, Mensos Risma langsung mengecek satu persatu proses penyaluran bantuan sosial tunai dan program keluarga harapan dari Kementerian Sosial. Risma kembali emosi setelah menemukan sejumlah penerima bantuan belum sepenuhnya menerima bantuan yang disalurkan ke Mensos. Bahkan Mensos menemukan saldo nol di rekening sejumlah orang penerima bantuan. Yang mereka ada yang tadi mulai bulan Januari belum menerima, ada yang mulai bulan Juli. Jadi itu kita salurkan dulu. Nah, setelah ini kita kemudian akan diskusi masalahnya tuh apa. Kalau belum salur itu masalahnya apa? Karena dari Kementerian Sosial itu pasti awal bulan kita langsung transfer itu ke permintaan pencairan ke keuangan. Jadi seperti Oktober itu sudah kita proses di Kementerian Keuangan. Seperti itu. Jadi secara teori mestinya kalau baginya bulan itu ya dia nyampe gitu. Setelah mengecek penyaluran bantuan, Mensos mengumpulkan para pendamping PKH dan TKSK. Selanjutnya Mensos menyerahkan bantuan ke penyandang disabilitas serta PKH yang telah graduasi dan anak yatim. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih informasi selanjutnya. Polsek Sikur gerebek arena judi sabung ayam di wilayah Kota Raja Lombok Timur. Belasan unit motor dan 1 ekor ayam berhasil diamankan. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku sabung ayam ini terjadi di sebuah kebun milik warga di Desa Kota Raja, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Polisi beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan di lokasi kejadian. Para penjudi lari kocar-kacir dan berhasil lolos dari kejaran petugas. Petugas berhasil mengamankan belasan motor dan ayam aduan yang ditinggal kabur para pelaku. Arena judi sabung ayam ini digerebek polisi atas laporan warga karena sering meresahkan warga sekitar. Pada saat kami tiba di lokasi, ternyata kedatangan kami sudah tercium oleh para pelaku judi sabung ayam ini sehingga mereka kabur. Saat itulah kami melakukan pengejaran. Dari hasil penggerebekan ini kita peroleh 13 unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk menuju lokasi. Kemudian terkait dengan ayam yang digunakan untuk sabung ayam kita temukan 1 ekor. Kini barang bukti berupa belasan unit motor dan 1 ekor ayam aduan milik para pelaku dibawa ke Mapolsek Sikur guna penegakan hukum lebih lanjut. Sedangkan para pelaku masih diburu polisi, mereka dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, residivis pelaku pencurian dengan kekerasan asal Desa Bilelando ditangkap tim Opsnal Polsek Cakranegara. Dari tangan pelaku berhasil diamankan barang bukti 1 unit sepeda motor. Inilah residivis pelaku curat asal Desa Bilelando yang berhasil dibekuk tim Opsnal Polsek Cakranegara bersama tim Puma Polres Lombok Tengah. Penangkapan residivis berinisial NH 24 tahun ini dilakukan di rumahnya setelah polisi menerima beberapa laporan pencurian unit sepeda motor TKP Cakranegara, Kota Mataram.
Saat dilakukan penangkapan, residivis kasus curat ini tidak melakukan perlawanan dan akhirnya dibawa dan dilakukan penahanan di Mapolsek Cakra Negara. Ini merupakan residivis kasus yang sama jadi ya mungkin ini kambuhan. Nanti habis ini kamu ulang lagi? Enggak ragu untuk ngulang? Enggak ragu untuk ngulang? Sementara sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan polisi berupa 1 unit sepeda motor, kunci letter T, pelek, spion, dan parang yang kerap dibawa pelaku saat beraksi. Atas perbuatannya, tersangka pelaku curat NH 24 tahun warga desa Bilelando, Lombok Tengah ini dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 7 tahun penjara. Dari Mataram, Harika Sidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.